Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas Bank Sentral yang beranggotakan saya sendiri, Raisa Dina Fitri, absen 26. Saya Andi Malika Zahra, absen 03. Saya Sani Jessica, absen 07. Saya Nadine Saleh Bangun, absen 24. Selamat menyaksikan. Apa itu Bank Sentral? Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan di suatu negara agar tetap stabil. Kalau di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Nah, kalau di negara lain, contohnya ada Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral di Malaysia, dan ada juga Monetary Authority atau Singapura sebagai bank sentral di Singapura. Bagaimana sih awal mula bank sentral itu terbentuk? Sebenarnya penggunaan alat pembayaran dan sistem perbankan itu udah ada sejak periode sebelum Masehi, tapi masih sangat sederhana. Pada saat itu orang-orang Mesir melakukan pembayaran menggunakan logam seperti emas, perak, perunggu, dan sejenisnya. Di Indonesia sendiri, sejarah Bank Sentral bermula dari berdirinya Dijavasche Bank atau DJB yang dibentuk Belanda pada 1928. Tujuan didirikan DJB adalah untuk mengatasi masalah ekonomi yang menimpa koloni Hindia Belanda. Selama DJB berjalan, bank ini mampu menyelesaikan masalah moneter dan menerapkan standar nilai tukar emas. Nah, setelah Indonesia merdeka, barulah DJB diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Bank Indonesia pada 1952. Bank Indonesia baru ditetapkan sebagai bank sentral lewat UU nomor 23 tahun 1999. Setiap negara memiliki bank sentralnya masing-masing yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem finansial di negara tersebut. Tujuan Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia berdasarkan UU RI nomor 3 tahun 2004 pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang diukur dengan inflasi, dan juga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan nilai tukar atau kurs. Apa saja sih tugas Bank Sentral? Bank Sentral tentunya memiliki tugas dan wewenang agar tujuan yang dimiliki bisa tercapai. Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil untuk mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan kondisi kredit. Nah, fungsi bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini. Tujuannya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Indonesia atau BI mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Caranya yaitu BI menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter. Kebijakan moneter ini menggunakan 4 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan, baik secara konvensional maupun secara syariah. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketika sistem keuangan stabil, suatu negara pun mampu bertahan dalam kerentanan internal dan eksternal. Sebaliknya, jika sistem keuangan tidak berfungsi dengan baik, itu akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Bank sentral berfungsi untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Hal ini mencakup bank-bank komersial, lembaga keuangan non-bank, dan pasar keuangan, untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Bank Indonesia sendiri berwenang untuk melaksanakan serta memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu BI juga mewajibkan kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan jasa keuangannya. Nah, karena itulah BI menetapkan aturan dalam penggunaan alat pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan bank. Bank sentral juga bertanggung jawab untuk mengatur serta melakukan pengawasan sistem pembayaran di suatu negara. Bank ini akan menyediakan fasilitas agar proses pembayaran elektronik, transaksi antar bank, dan sistem pembayaran lainnya berjalan dengan aman.
Bank Indonesia berwenang untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan mengakses informasi yang dinilai akan mengancam stabilitas keuangan. Selain itu, BI juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Nah, maksudnya itu kalau misalkan ada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, Bank Indonesia akan memberikan kredit atau pembiayaan. Yang keempat, pengelola cadangan devisa. Devisa mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu negara dan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan keuangan. Contohnya seperti membayar produk impor, membayar utang luar negeri, investasi asing, cadangan saat krisis, mendukung kebijakan fiskal maupun moneter, dan masih banyak lagi. Bank sentral punya fungsi untuk mengelola cadangan devisa negara yang nantinya ini akan dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan mengatasi ketidakseimbangan pembayaran. Yang terakhir, memberi dukungan fiskal untuk pemerintah. Pemerintah dalam beberapa kasus, bank sentral dapat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah. Caranya dengan membeli surat utang pemerintah atau memberikan pinjaman. Tentunya ini akan membantu membiayai proyek-proyek pemerintah dan menjaga stabilitas fiskal suatu negara. Bank Indonesia memiliki 5 peran dalam sistem pembayaran, yakni yang pertama sebagai regulator. Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang membuat peraturan-peraturan sistem terkait pembayaran di Indonesia. Yang kedua sebagai operator. Bank Indonesia berperan sebagai operator yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Yang ketiga, mengatur perizinan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan izin kepada lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Yang keempat, mengatur pengawasan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan pengawasan atas lembaga-lembaga yang lain, menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Yang kelima, sebagai fasilitator. Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur sebagai pemimpin dan dibantu oleh seorang deputi gubernur senior serta 4 hingga 7 dewan gubernur. Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia dipimpin oleh Peri Warjio. Apa saja ya contoh bank sentral yang ada di dunia? Pertama, Federal Reserve System atau AS. Amerika Serikat Federal Reserve System atau yang umumnya dikenal sebagai The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat. The Fed didirikan pada 23 Desember 1913 dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem perbankan dan sistem ekonomi Amerika Serikat yang lebih stabil. Kedua, ada European Central Bank atau ECB. Uni Eropa, European Central Bank ECB didirikan pada tahun 1998 dan bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter di zona euro atau kawasan ekonomi Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Bank of Japan atau BOJ. Jepang didirikan pada 1882 dan mulai beroperasi pada 1883. Bank of Japan atau BOJ memiliki wewenang untuk menetapkan suku bunga, mengelola likuiditas di pasar keuangan, dan melaksanakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan moneter. Keempat adalah Bank of England atau BOE. Inggris seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya, Bank of England adalah bank sentral tertua di dunia dan masih beroperasi. Bank ini berdiri pada tahun 1694 guna memperoleh dana untuk membiayai perang. Hingga saat ini, Bank of England masih memiliki kewenangan untuk menetapkan suku bunga, mengelola cadangan mata uang, mengatur serta mengawasi stabilitas sistem keuangan. Kelima adalah People's Bank of China atau PBOC. Tiongkok, People Bank of China PBOC didirikan pada tahun 1948 di Shijiazhuang, Hebei. PBOC memiliki beberapa fungsi utama, yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa negara, mengawasi sistem perbankan, serta memberi dukungan keuangan kepada pemerintah dan institusi keuangan. Keenam ada Reserve Bank of India (RBI). India Reserve Bank of India
India didirikan pada tahun 1935 dengan kantor pusatnya terletak di Mumbai, Maharashtra. Sebagai bank sentral, RBI menyediakan layanan perbankan kepada pemerintah, bank komersial, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada Reserve Bank of Canada atau RBC. Kanada, Reserve Bank of Canada, Bank Sentral Kanada, didirikan pada tahun 1934 dan bermarkas di Ottawa, ibu kota Kanada. Selain mengelola kebijakan moneter, RBC juga bertanggung jawab atas stabilitas sistem perbankan Kanada. Bank ini berperan dalam menjaga integritas dan efisiensi sistem keuangan. Kedelapan ada Swiss National Bank atau SNB. Swiss National Bank SNB didirikan pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap krisis keuangan di Swiss. Tujuan utama SNB didirikan adalah untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, SNB dikenal sebagai salah satu penyimpang utama emas di dunia. Bank ini menyimpan cadangan emas nasional dan internasional di markasnya di Zurich. Kesembilan ada Reserve Bank of Australia, RBA. Australia didirikan pada tahun 1960. Reserve Bank of Australia dibentuk untuk menggantikan Bank of Australia yang sebelumnya berperan sebagai bank sentral. RBA bertanggung jawab untuk menetapkan suku bunga, mengatur stabilitas mata uang, hingga memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ke-10 ada Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia disingkat BI, didirikan pada tahun 1953. BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur pasokan uang, hingga menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.